Hai guys, selamat datang di channel Supernova Movie. Dan hari ini kita akan bahas sebuah film tentang perjuangan seorang ayah. Seperti yang kalian tahu, sosok ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya, dan tentunya juga sebagai sahabat pertama bagi anak laki-lakinya. Yaitu lelaki pertama yang merelakan hidupnya demi menjaga dan menyayangi kita dalam setiap tetesan peluh keringatnya. Ayah adalah jangkar di mana anak-anaknya bisa berdiri. Bahkan seorang ayah pun akan rela melakukan apa saja demi menyelamatkan anak dan keluarganya, walau hal gila sekalipun. Seperti kisah dalam film ini, di mana sebuah keluarga sederhana yang cukup bahagia tiba-tiba harus dihadapkan dengan masalah yang sangat serius, di mana satu-satunya anak mereka mengalami sakit dan harus dioperasi dengan biaya yang tidak sedikit. Karena tak ada uang dan asuransi pun tidak bisa mengklaim hal itu, akhirnya demi menyelamatkan hidup anaknya, ia pun melakukan hal gila yang di luar nurul. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Bersama Supernova Movie kita akan kupas alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama John. Dan pagi itu ia sedang merasa kesal karena mobil milik istrinya ditarik paksa oleh pihak bank karena mereka nunggak pembayarannya. John memiliki seorang istri bernama Dennis yang bekerja sebagai kasir di sebuah toko, sedangkan ia sendiri bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik baja. Meski belakangan ini keluarga mereka sedang mengalami kesulitan finansial, namun hidup mereka pun cukup bahagia karena anak semata wayangnya bernama Mike selalu membuat mereka tersenyum. Mike adalah orang baik, periang dan cerdas. Mengetahui ayahnya sedang kesulitan keuangan, ia pun menawarkan uang tabungannya untuk dipakai ayahnya. Namun John pun menolaknya. I got $46 I saved for my allowance. But you earn that money, so you keep it, okay? Yeah, baby. Di tempat kerjanya, John bercerita pada sahabatnya yang bernama Jimmy bahwa ia akan mencari kerja sampingan untuk menebus kembali mobil istrinya. Dan selesai jam kerja, ia pun mencoba keberuntungannya dengan melamar kerja di sebuah perusahaan. Namun di saat wawancara, manajer pun hanya mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan lamaran tersebut. Keep your application on file. Suatu hari, John dan Dennis menonton pertandingan baseball yang diikuti anaknya. Di awal pertandingan, awal mulanya baik-baik saja. Mike terlihat bugar dan tak ada suatu apapun. Namun ketika giliran Mike memukul bola dan berlari, tiba-tiba ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Mereka pun panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Mike pun ditangani di ruang gawat darurat, sementara John dan Dennis pun mengurus administrasi. Dalam situasi serba sulit, beruntung John memiliki asuransi yang selalu ia bayar sejak bertahun-tahun. Your insurance card. I'll need to make a copy for our files. Setelah menemui anaknya yang ternyata sudah sadarkan diri namun kondisinya masih sangat lemah, mereka pun bertemu kepala rumah sakit yang bernama Rebecca dan Dr. Turner bagian kardiologi. Di sana John dan Dennis pun menanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan anaknya. Dengan berat hati Dr. Turner pun menjelaskan bahwa Mike mengalami kerusakan septal yang telah merangsang miopati sehingga menyebabkan pulmonary edema dan ventricular entropy yang berbahaya. Ukuran jantung Mike pun membesar 3 kali lipat dari ukuran yang normal. Tidak ada cukup darah yang dipompa oleh jantung dan karenanya darah pun kembali ke paru-paru seperti busa yang basah. Intinya, Mike harus segera dioperasi dan melakukan transplantasi jantung. Jika hal itu tidak segera dilakukan, dokter memvonis Mike takkan terselamatkan. Rebecca pun memberi pilihan lain, yaitu dengan cara mengobatinya yang membuat Mike merasa senyaman mungkin. Namun dokter menegaskan, meski Mike terlihat baik-baik saja, kondisi jantungnya semakin memburuk. Dia akan cepat lelah dan sering tertidur hingga tak sadarkan diri dan bisa meninggal kapan saja. Mendengar penjelasan dokter tersebut, John dan Dennis pun menangis. Mereka tak menyangka penyakit yang diderita Mike separah itu. Lantas John pun bertanya pada sang dokter, apa yang ia lakukan jika situasi ini terjadi padanya. Dr. Turner pun menjawab bahwa ia akan melakukan transplantasi jantung. Lalu tanpa pikir panjang, John pun menyetujuinya. Dan untuk biayanya, dia akan menggunakan asuransinya.
Namun Rebecca kembali menjelaskan bahwa setelah pengecekan ternyata asuransi milik John tidak bisa mengcover hal itu. John pun sangat kaget, padahal menurutnya asuransi tersebut bisa mengcover kebutuhan dia dan anaknya. Rebecca pun menambahkan bahwa biaya untuk operasi tersebut adalah sebesar 250.000 US dollar. Tahap awal John pun harus membayar sebesar 75.000 US dollar atau 30% sebagai DP-nya, dan itu sudah menjadi kebijakan rumah sakit. Karena mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, John dan Dennis pun pergi dan berencana memindahkan anaknya ke rumah sakit daerah. Opt for transplant surgery, that is your choice. Namun salah satu dokter di situ yang bernama Ellen berusaha mencegahnya dan menyarankan agar John berbicara dengan pihak asuransinya untuk mendapatkan bantuan kesehatan dan jasa layanan pelindungan anak. Namun pada kenyataannya, setelah melakukan pengecekan, memang asuransi yang John miliki tidak mengcover seluruh penyakit. Bahkan perusahaan asuransi tersebut pun hanya akan membayar 20.000 US dollar saja. Pihak asuransi pun mempunyai kesempatan untuk melakukan banding jika John merasa tidak puas dengan pelayanannya. Dan setelah mengisi formulirnya, John pun harus menunggu beberapa hari untuk mendapat jawaban dari perusahaan tersebut. Says here you already have medical insurance. I'm sorry, I can't help you. Tak mau waktunya terbuang sia-sia, John pun mencoba berbagai cara dan mendatangi berbagai pihak demi menyelamatkan Mike. Tanpa lelah, mereka berdua pun terus berjuang dan hanya satu keinginan mereka saat ini, yaitu agar anaknya termasuk dalam daftar penerima donor di rumah sakit tersebut. Namun sayangnya, yang ia dapatkan hanya penolakan di mana-mana. Beberapa hari kemudian, John pun merasa senang dan punya sedikit harapan karena pengajuan bandingnya pun telah disetujui pihak asuransi. Tapi sayang, ternyata Rebecca menolaknya karena pihak rumah sakit meminta surat keluhan bukan surat tuntutan banding. Rupanya John mengisi formulir yang salah dan dia pun harus mengajukan ulang permohonan tersebut dan membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Yang jadi masalah, John tidak memiliki waktu sebanyak itu. Ia harus bergerak lebih cepat dan sementara uang tagihan rumah sakit pun sudah mencapai 30.000 US dollar. Quite frankly, I'm getting sick of the runaround. Now what I need... But there's a limit to our generosity. Once and for all, your insurance does not cover this. Kesedihan dan kesulitan yang sedang John alami pun membuat sahabat dan rekan-rekan di gerejanya merasa iba. Mereka pun mencoba mengumpulkan berbagai bantuan amal seikhlasnya untuk membantu meringankan biaya perawatan Mike. Dan dikarenakan usaha sana-sini sudah mulai mentok, akhirnya John dan Dennis pun menjual semua barang-barang berharga di rumahnya, termasuk mobil dan cincin pernikahannya. Sementara itu, keadaan Mike di rumah sakit pun semakin memburuk. Keadaan pun semakin rumit ketika Dennis mengabarkan padanya bahwa pihak rumah sakit melalui Dr. Turner akan memulangkan Mike jika mereka belum juga membayar uang jaminannya. Dennis pun memohon agar John segera melakukan sesuatu demi menyelamatkan Mike. Do something! Dalam tekanan batin yang sangat dahsyat, amarahnya pun kian memuncak hingga mendorong dirinya untuk melakukan hal yang sama sekali tak pernah terpikirkan olehnya. John pun pergi ke rumah sakit tersebut untuk menemui Dr. Turner. Wife Denise says you're going to send Michael home. Is that true? The final decision rests with the board, not me. Sekali lagi John meminta Dr. Turner untuk menyelamatkan Mike. John tahu di rumah sakit tersebut setidaknya ada 300 lebih pasien transplantasi jantung setiap tahunnya. Dan itu menghasilkan uang yang sangat banyak. Rumah sakit melayani mereka hanya karena memiliki uang. Bagaimana nasibnya jika situasi ini terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki biaya seperti halnya John? Cukup adil rasanya jika kali ini Turner dan pihak rumah sakit melakukan operasi tersebut atas nama kebaikan. Dan John pun akan berusaha untuk melunasinya di kemudian hari. Tapi Dr. Turner pun menolaknya karena menurutnya itu sudah menjadi kebijakan pihak rumah sakit dan bukan dia yang memutuskannya. Karena tidak ada solusi dan akhirnya Oh yeah. Yeah, could you take your hands off me, please? John ternyata berencana untuk melakukan penyanderaan, memaksa Dr. Turner untuk masuk ke ruang IGD, kemudian mengunci seluruh akses pintu di ruangan tersebut. Semua orang pasien yang berada di IGD pun sangat ketakutan. Di sana John pun benar-benar memegang kendali dan dia mengatakan jika kali ini rumah sakit tersebut di bawah manajemen yang baru, semua pasien pun akan digratiskan dalam hal pengobatannya. Hey, the hospital's under new management now. Listen, all right, wait, listen, everybody.
Kemudian John pun meminta Max, yaitu satpam di rumah sakit tersebut, untuk mematikan lift dan CCTV. Di tengah-tengah situasi penuh ketegangan itu, tiba-tiba datang ambulan membawa pasien luka tembak. Karena keadaan pasien tersebut terluka cukup parah dan harus segera mendapatkan perawatan, John pun membawa masuk pasien tersebut dan menyuruh pergi petugas ambulan itu. Lalu setelahnya, John pun menyuruh Dr. Turner untuk menangani pasien itu. Sementara di luar, polisi mulai berdatangan dengan persenjataan yang lengkap dan mengepung rumah sakit tersebut. Letnan Frank sebagai komandan akan mencoba untuk bernegosiasi. Alright, can you get me a secure line? Clamp on all phone lines to the emergency room. Melalui alat komunikasi radio, Letnan Frank pun berhasil menghubungi John dan mulai bernegosiasi. Padanya, John meminta agar secepatnya mencari Rebecca dan segera memasukkan anaknya pada daftar list penerima donor jantung di rumah sakit tersebut. Di ruang rawat inap, Mike masih terlihat sangat lemah meski ia sudah dapat berbicara. Dennis pun masih harap-harap cemas dan menjaganya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada suaminya. Sementara itu di ruang IGD, John memperlakukan para sandera dengan baik tanpa ada kekerasan dan membiarkan mereka untuk mendapatkan perawatan. Setelah mengetahui alasan John melakukan semua itu, para sandera pun merasa bahwa John bukanlah sebuah ancaman dan mereka pun mulai menaruh simpati padanya. Dan ketika mereka beristirahat, John pun mencurahkan isi hatinya tentang kondisi yang dialami anaknya saat ini. Ia merasa aneh dan tak habis pikir kenapa penyakit yang diderita anaknya tidak terdeteksi sejak awal. Padahal dari sejak lahir, ia selalu rutin memeriksakan Mike setiap tahunnya ke dokter. Lalu salah satu perawat yang ada di sana pun menjelaskan bahwasannya perusahaan asuransi itu hanya membayar biaya konsultasi dokternya saja, bukan membayar pemeriksaan tubuh anak tersebut atau pasiennya. Dan itu adalah cara mereka untuk menghemat biaya. Jika si pasien membutuhkan tes tambahan atau pemeriksaan lebih lanjut, dan pihak asuransi tidak bersedia untuk membayarnya, maka dokter pun akan tutup mulut dan saat Natal tiba, asuransi akan memberi bonus yang cukup besar pada mereka. Lantas apa gunanya mereka disumpah ketika mereka memilih profesi tersebut? Yang jelas, sumpah tersebut adalah penuh kemunafikan. Mereka mengabaikan janji sumpahnya ketika sudah berhadapan dengan uang. Dr. Turner pun merasa tersinggung dan ia pun tak terima atas semua tuduhan tersebut. Menurutnya, jika semua orang menganggapnya sebagai vampir penghisap darah, ya terserah mereka, dia memang jahat. Tetapi di saat ini yang memegang kendali atau senjata adalah si John. Kemudian John pun menelepon Frank guna menanyakan apakah Mike sudah dimasukkan ke dalam list penerima donor atau belum. Faktanya memang belum. Frank malah meminta John untuk melepaskan sebagian sandranya sambil menunggu Rebecca datang. I want you to let some of them go. A lot of nervous people out here, John. Hello? My kid's name on that list, you understand me? Tak lama kemudian, Rebecca pun datang dan memastikan kalau orang tersebut adalah memang betul bernama John Kyo, yaitu ayah dari seorang pasien yang bernama Mike. Mereka dapat melihat segala aktivitas John di ruang IGD melalui rekaman CCTV yang berhasil diretas tim polisi. Dan setelah bernegosiasi cukup alot, akhirnya John pun bersedia melepaskan beberapa orang sandranya, namun dengan syarat jika dalam 1 jam anaknya tidak ada dalam list daftar penerima donor, John pun mengancam akan membunuh salah satu sandra di ruangan tersebut. Dalam situasi lengah, salah satu sandra tiba-tiba menyerangnya, namun John pun berhasil mengatasinya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa sandra yang lainnya pun tidak berusaha membantu? Padahal kalau mereka mau, mereka pun bisa memukul John rame-rame dan menyerahkannya ke polisi. Pada waktu itu, John sedang terluka tusukan pisau bedah. Yang ada pacar dari si penjerang tersebut malah membantu John untuk melumpuhkannya, dan yang lainnya pun menertawakannya. Lalu 3 orang sandera pun mulai dilepaskan dan disambut riuh tepuk tangan warga yang memang sudah ramai berada di luar sana. Will the man known as John Q get a heart for his... Comment, sir! Yeah, the man was critically injured. He get a heart for his little boy. Only Uncle, very good man! Para wartawan pun mulai menghujani mereka dengan jutaan pertanyaan. Semua sandera mengatakan bahwa John adalah orang yang baik dan mereka pun semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kurang satu apapun. Sementara itu, Frank dan timnya pun menanyakan beberapa hal pada Rebecca. Jika saja pihak rumah sakit dari awal mengerti apa yang John minta, mungkin tidak akan sampai terjadi hal seperti ini. Simpel sebenarnya. Sekarang tinggal penuhi permintaannya dan masalah pun selesai. Lalu setelahnya, kepala keamanan rumah sakit pun menginformasikan denah lorong rumah sakit tersebut yang mungkin bisa polisi gunakan untuk tindakan selanjutnya. Sementara di media nasional sudah mulai ramai pemberitaan tentang John dan peristiwa tersebut.
Dan saat John ditanya bagaimana penyanderaan itu akan berakhir dan apa yang akan dilakukan selanjutnya, John pun hanya menjawab, sejujurnya ia tak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ia hanya menunggu keajaiban dari Tuhan tentang keselamatan anaknya. Di saat yang sama, di sebuah jalan di Amerika, ada seorang wanita muda mengalami kecelakaan dan meninggal. Dilihat dari gelang yang dikenakannya, ternyata wanita tersebut adalah terdaftar sebagai seorang pendonor. Kita kembali ke Dennis yang pada saat itu ditemui oleh Rebecca dan memberi kabar baik jika Mike sudah dimasukkan ke dalam list daftar penerima donor. Dennis pun sangat senang bukan main, walau akhirnya ia menjadi tahu apa yang terjadi pada John saat ini. Dennis mengakui jika semua itu adalah salahnya karena telah menyuruh John untuk melakukan sesuatu di saat pihak rumah sakit akan memulangkan Mike ke rumah. Tapi meskipun begitu, ia sangat mendukung suaminya yang sedang berjuang melawan sistem rumah sakit demi menyelamatkan putranya walaupun dengan cara yang salah. I've decided to put Michael's name on the recipient list. Oh God, thank you. Kemudian di TV terlihat Jimmy sedang diwawancarai dan ia pun mengatakan bahwa kejadian seperti itu sebenarnya bisa dihindari jika John adalah seorang miliarder. Banyak sekali orang di luar sana yang tidak memiliki uang $250.000, termasuk juga John. Mempermalukan mereka seperti itu dan mengembalikan mereka ke rumah adalah tindakan yang sangat keras dan tak manusiawi. Bagi si kaya, mungkin segalanya akan mudah dengan pelayanan yang sangat baik. Tapi lihatlah bagi si miskin, sakit hanyalah tinggal menunggu mati dan ini sangat menyebalkan. Dan sebagai sahabat, Jimmy pun mendukung apa yang dilakukan oleh John. This whole thing sucks. I'm there with you and you take care. Diam-diam ternyata polisi telah menugaskan seorang penembak melalui saluran udara tanpa sepengetahuan Frank. Frank pun sangat marah, ia merasa hal itu akan mengacaukan proses negosiasinya. Kepala polisi itu pun menjelaskan bahwa itu terlalu lama dan waktu pun semakin sempit. Sebelum John menembak mati semua sandera, mereka harus dengan cepat melumpuhkannya agar drama ini cepat selesai. Lalu kepala polisi itu pun mengambil alih semua komando dan memberhentikan Frank sebagai negosiator. Someone's gotta make the call. You're not gonna do it, are you? You know what, Frank? You're out. What about the hostage? The human beings? I'm gonna handle this now. Polisi pun berusaha mengalihkan situasi, yaitu dengan cara menyuruh Dennis berbicara dengan John via telepon. Sedangkan di luar sana, wartawan TV nasional pun berusaha menyadap pembicaraan John dan istrinya dengan menjadikan momen tersebut sebagai siaran langsung. Dan disitulah Dennis mengabari John jika Mike sudah dimasukkan dalam list daftar penerima donor. John pun sangat senang bukan main, yang merasa usahanya tidak sia-sia. Namun menurut Dennis, kondisi Mike ini semakin memburuk. John pun meminta berbicara dengan Mike dan ia pun berusaha menyemangati dan menguatkan Mike. Pembicaraan mereka pun tersiar di TV secara live. Momen haru itu pun sangat menyentuh hati semua orang, termasuk juga Rebecca. Rebecca pun sampai meneteskan air matanya. Ia telah menyadari kalau selama ini yang ia lakukan adalah salah besar. Kemudian diam-diam Rebecca pun menghubungi rekan-rekan rumah sakit lainnya guna mencari donor yang cocok untuk Mike. Sementara itu, polisi pun sudah berada di posisi siap menembak dan untuk mengeksekusi target. Lalu, On your command. You know I love you. beruntung tembakan tersebut hanya melukai lengannya John. Dan kini keadaan pun berbalik, penembak jitu itu pun berhasil dilumpuhkannya. Dokter pun berusaha mengobati lukanya. Dan pada akhirnya kini John pun menyadari kalau mereka semua telah berbohong padanya. Karena itu ia pun keluar dan mengancam akan membunuh polisi yang menembaknya jika tuntutannya tidak mereka penuhi. Put the gun down, John. You're not hearing me, Frank. I want my son inside with me. Give me my boy. I give you your sniper. Seperti dari awal, permintaan John masih sama. Ia ingin Mike diselamatkan. Ia ingin putranya segera dibawa ke IGD dan menukarnya dengan satu sandera. Mike pun segera dibawa ke IGD tanpa didampingi Dennis. Dr. Turner dan tim langsung memeriksa kondisi Mike dan menyadari jika kondisi Mike semakin memburuk dan takkan bertahan lama. Turner pun menegaskan Mike harus segera ditindak karena tanpa jantung baru Mike takkan pernah selamat. Dan tanpa diduga, John pun menawarkan jantungnya sendiri untuk Mike.
John menyuruh Dr. Turner untuk membedah jantungnya dan diberikan kepada Mike. Apa yang John sampaikan membuat semua orang merasa kaget dan seakan-akan tak percaya. Awalnya Dr. Turner pun menolaknya dengan keras karena tidak sesederhana itu melakukannya. Ada prosedur yang harus mereka tempuh dan itu bertentangan dengan etika kedokteran. Orang-orang yang berada di situ pun mulai menasihatinya agar John jangan gegabah melakukannya. Tapi dengan cara John membunuh dirinya sendiri bukan berarti masalah akan selesai di situ. John harus memikirkan Dennis dan yang lainnya. Namun John pun teguh dengan pendiriannya. Ia bersikeras untuk melakukannya. You can't do this. Yes, I can. I killed myself. Man, that means you'll be dead. And you put it in, Mike. And a recipient is extremely complicated. Karena tak ada opsi lain, Dr. Turner pun menyanggupinya. All right. Right. Throw your entire career, your life away They're from hard available. Then we're not going to let it go to waste. John meminta maaf pada semua orang yang berada di sana atas apa yang terjadi dan sekaligus meminta tolong mereka untuk menjadi saksi dalam surat pernyataannya. Lalu dengan berurai air mata, John pun berbicara pada Mike dan memberi pesan terakhirnya tentang kehidupan dan masa depan Mike. You stay away from the bad things, the kind of people. I'll never leave you. I love you, son. Di lain sisi, wanita muda yang mengalami kecelakaan yang diceritakan sebelumnya, ternyata ia telah terdaftar sebagai pendonor. Dan oleh karenanya, tim penyelamat pun segera membawanya ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Disinilah keajaiban Tuhan pun terjadi. Ternyata golongan darah wanita tersebut pun cocok dengan yang dimiliki Mike. Dan berdasarkan daftar penerima donor, Mike pun telah terpilih sebagai penerimanya. Dan operasi pengangkatan jantung pun dilakukan. Informasi itu pun telah sampai kepada Rebecca dan Rebecca pun segera menyampaikan kabar baik ini pada Dennis. Lalu Frank pun menyuruh Dennis untuk menyampaikan kabar ini pada John. Namun John mengabaikannya dan malah mematikan teleponnya. John pun telah bersiap untuk membunuh diri sendiri, tapi tiba-tiba John! Dennis pun datang di saat yang tepat dan John pun terselamatkan. Karena merasa tuntutannya sudah dipenuhi, maka John pun melepaskan semua sandera dan menyerahkan dirinya pada Pala Dusing. Tapi ternyata itu bukan John, melainkan salah satu sandera berkulit hitam yang berpura-pura menjadi John. Frank pun sedikit tertawa atas kekonyolan itu, dan ia pun sudah menduga di mana John berada. Operasi cangkok jantung pun mulai dilakukan dan John pun ternyata ada di sana mendampingi Dennis memastikan operasinya berjalan lancar meski ketegangan tampak jelas di raut wajah mereka. Berita tentang John pun menjadi viral. Jutaan stasiun TV menayangkannya dan berbagai media pun meliputnya. Semua orang pun mendukungnya. John yang dulu dianggap bukan siapa-siapa, kini telah dianggap sebagai pahlawan. Orang-orang pun mulai turun ke jalanan memprotes perusahaan-perusahaan asuransi yang selama ini mengakali kliennya. John Quincy Archibald, vigilante. HMO denied coverage for his son's point is that the enemy that we're trying to identify. Dan 3 bulan kemudian, John pun harus menghadapi proses persidangannya. Atas tuduhan percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api, juri pun memutuskan bahwa John tidak bersalah. Namun John dinyatakan bersalah atas tindakan penculikan dan penyekapan para sandera. Dan pada akhirnya hakim pun memutuskan bahwa John harus melewati masa tahanan selama 2 atau 3 tahun. Dan film pun tamat. Apa yang telah dilakukan John Q ini tidak lebih bentuk protes dirinya atas bobroknya sistem pelayanan sebuah rumah sakit dan perusahaan asuransi. Perbedaan perlakuan antara si kaya dan si miskin seharusnya tidak terjadi jika atas nama hati nurani, kemanusiaan, dan kebaikan. Saya yakin di luar sana atau mungkin kalian semua pernah mengalami hal ini. Semoga kalian semua baik-baik saja, selalu diberi kesehatan dan hidup penuh bahagia.